kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Marlina Febriani di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di semester genap ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau terjadinya peristiwa fenomena alam, sosial, budaya, ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, adapun teks eksplanasi yaitu berkaitan dengan suatu proses atau hubungan sebab akibat peristiwa itu terjadi dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian adapun tujuan dari teks eksplanasi, yaitu tujuannya apa? Untuk menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam, sosial yang berdasarkan fakta atau faktual. Nah, adapun manfaat dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, menambah wawasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam yang terjadi di lingkungan alam atau lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu menambah wawasan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, dan yang ketiga yaitu menambah ilmu bagi generasi muda yang secara intelektual. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah, misalnya kayak erupsi, kemudian kayak rehabilitas, atau kayak komprehensif dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya itu kayak hubungan sebab akibat. Nah, misalnya menggunakan kata sehingga atau menyebabkan atau juga disebabkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu bersifat informatif atau tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, kemudian di dalam teks eksplanasi juga itu terdapat struktur. Nah, strukturnya itu ada apa aja? Terbagi menjadi 3. Nah, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu apa sih? Pernyataan umum itu adalah berisi tentang gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Nah, pernyataan umum ini juga biasanya terdapat dalam paragraf pertama. Nah, berupa pengertian atau istilah fenomena atau sosial, mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Nah, apa sih deretan penjelas itu? Deretan penjelas itu adalah bagian penjelasan lebih detail tentang suatu proses atau lebih rinci mengenai suatu proses atau peristiwa itu terjadi, mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, deretan penjelas ini biasanya terdiri lebih dari 1 paragraf. Nah, deretan penjelas ini mendeskripsikan tentang penyebab atau akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Selanjutnya ada
eh, interpretasi atau kesimpulan. Nah, interpretasi ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, interpretasi ini juga biasanya berupa pandangan penulis atau pembaca dari berbagai paragraf yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari pernyataan umum dan deretan penjelas seperti itu, atau juga bisa dibilang di akhir paragraf seperti itu. Nah, adapun penjelasan mengenai teks eksplanasi sendiri itu adalah suatu proses terjadinya peristiwa yang sering kita lihat. Nah, misalnya kayak sekarang, yaitu maraknya tentang penyakit COVID-19. Nah, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada banjir, ada pula tentang fenomena-fenomena alam lainnya kayak gempa bumi, gunung meletus, kemudian peristiwa sosialnya kayak unjuk rasa, terus atau kriminal dan lain sebagainya, atau juga arus mudik. Nah, itu bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi ini dapat dikatakan dan juga termasuk jenis teks eksplanasi yang berisi tentang sebuah proses atau fenomena alam, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam itu dapat terjadi, atau juga mengenai budaya itu terjadi. Nah, seperti itu. Nah, adapun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini yaitu yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, tadi kan ada di ciri-ciri ya, konjungsi kausalitas itu contohnya itu kayak sebab, terus menyebabkan, atau karena, oleh sebab itu, bahwa, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis ini contohnya itu kayak kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, banyak menggunakan kata keterangan waktu. Misalnya kayak kemarin, sore tadi, siang hari, seminggu pekan yang lalu, atau seminggu yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak menggunakan istilah ilmiah kayak tadi ya, kayak konferensif, atau kayak erupsi gitu. Nah, yang terakhir yaitu pemakaian kalimat pasif. Nah, pemakaian kalimat pasif ini yang diberikan imbuhan di dan ter, seperti itu. Nah, jika ingin lebih jelasnya, kalian bisa tanyakan langsung ya ke Ibu. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan lagi ke kalian. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu atau materi yang disampaikan oleh Ibu. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Nah, semoga di saat pandemi seperti ini kalian selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk 3M-nya, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Semoga kalian dan keluarga kalian sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi bertemu dengan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.